Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Atit ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Marketing Pendidikan, Upaya Memasarkan Mutu Sekolah. Kelompok kami terdiri dari Zikron Abdullah, Yani, Hanif Khairuha, dan Jumiati. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini kami akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai pengertian manajemen, pemasaran, dan fungsi pemasaran pendidikan. Manajemen dapat diartikan sebagai proses perorganisasian, rencana, dan pengendalian bagaimana setiap anggota organisasi dalam mengupayakan segala sumber daya yang ada dalam organisasi sehingga dapat memperoleh tujuan yang sudah ditentukan. Menurut Terry, manajemen merupakan sebuah upaya untuk memperoleh atau mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan dengan adanya kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya, pemasaran yaitu sebuah proses manajerial dengan melibatkan beberapa kegiatan sehingga suatu individu dan kelompok bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Adapun pengertian pemasaran atau marketing secara mendasar yaitu dapat diartikan sebagai proses manajerial dan sosial di mana setiap individu atau kelompok bisa memperoleh sesuatu yang mereka inginkan dengan cara membuat dan mencapai serta bertukar produk kepada pihak yang lain. Dalam proses pemasaran sangat dipengaruhi beberapa faktor, misalnya faktor budaya, ekonomi, dan faktor politik. Adapun pengertian pemasaran yang secara mendasar itu dapat diartikan sebagai proses sosial di mana individu dan kelompok dapat memperoleh sesuatu yang mereka inginkan dan butuhkan. Nah, menurut pendapat dari Kotler, pemasaran adalah proses kegiatan dan usaha melalui penyaluran jasa dan barang dari produsen ke konsumennya, sekaligus untuk memenuhi suatu kebutuhan dari konsumennya melalui kegiatan pertukaran tersebut. Sedangkan manajemen pemasaran merupakan ilmu dan seni memilih, menjaga, mendapatkan, dan menimbulkan adanya ketertarikan seorang pelanggan, yaitu dengan menciptakan serta mendiskusikan nilai unggul kepada konsumen dan atau pelanggannya. Konsep dasar atau inti pemasaran yaitu lebih menekankan kepada kepuasan dari konsumen. Tujuannya untuk memuaskan konsumen, yaitu memenuhi selera atau needs and wants. Needs di sini dapat diartikan kebutuhan akan rasa yang kurang terhadap diri sendiri dan orang lain yang harus dipenuhi. Sedangkan wants yaitu keinginan akan suatu kebutuhan yang telah dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya pendidikan, daya beli, keyakinan, dan sebagainya. Sehingga agar tujuan utama dari pemasaran bisa tercapai, maka harus adanya strategi pemasaran yang baik pula, supaya keinginan yang diharapkan dari konsumen dapat terpenuhi sesuai pada pelayanan yang mereka dapatkan. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa pemasaran berpengaruh penting untuk mewujudkan kepuasan bagi konsumen. Jadi dapat dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran dalam pendidikan merupakan sebuah proses manajerial di mana individu atau kelompok bisa mendapat apa yang mereka inginkan, yaitu dengan menciptakan serta bertukar pikiran dan memanfaatkan jasa yang ada di dalam sekolah, misalnya kuantitas sekolah dan kualitas sekolah atau lembaga pendidikan dan sistem pembelajaran yang ada yang telah ditawarkan melalui kegiatan promosi dan memakai jasa pendidikan guru, misalnya guru, siswa, orang tua, dan masyarakat yang ada di sekolah.
Pemasaran dalam pendidikan merupakan suatu proses manajerial atau sosial guna untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan dan dibutuhkan melalui penawaran serta pertukaran produk yang memiliki nilai baik atau bernilai baik kepada pihak lain dalam bidang pendidikan. Ada beberapa faktor yang mendorong proses marketing atau pemasaran dalam bidang pendidikan, yaitu perubahan demografi, meningkatkan kompetisi, penyelidikan media, ketidakpercayaan masyarakat. Nah, keterbatasan sumber daya, sehingga pemasaran pendidikan itu menjadi sangat dibutuhkan seperti pembaruan dalam pemasaran pendidikan. Pembaruan di sini dalam hal pendidikan yaitu merupakan unsur penting serta mampu dipadukan sebaik mungkin supaya dapat menghasilkan sebuah strategi yang bisa dipakai untuk memenangkan persaingan. Selanjutnya, fungsi dari pemasaran pendidikan yaitu salah satu cara pemasaran yang memiliki tujuan untuk menggapai hasil yang lebih baik atau sebuah tahap pembaruan yang sangat dibutuhkan dalam sekolah guna untuk mengimbangi dan mengikuti ketatnya persaingan supaya dapat mendapat pelanggan. Selain itu, dapat membentuk citra yang baik kepada lembaga dan mampu menarik beberapa calon siswa yang ingin dicapai dari pemasaran lembaga pendidikan, yaitu bisa mendapat pelanggan yang sesuai dengan target yang sudah mereka tentukan. Tujuan pemasaran pendidikan terdiri dari 5. Yang pertama yaitu guna memberi informasi untuk masyarakat mengenai produk dalam bidang lembaga pendidikan. Kedua, dapat menimbulkan ketertarikan dan minat masyarakat kepada produk lembaga pendidikan. Yang ketiga, dapat membedakan antara produk lembaga pendidikan yang sesuai dengan yang lain. Yang keempat, dapat memberi nilai lebih kepada masyarakat mengenai produk yang akan ditawarkan. Dan yang terakhir, dapat menstabilkan kebermaknaan dari eksistensi lembaga pendidikan di dalam masyarakat. Dan kemudian saya akan mencoba menjelaskan mengenai strategi pemasaran pendidikan. Jadi strategi pemasaran pendidikan ini adalah kegiatan riset di suatu lembaga pendidikan yang bertujuan memasarkan jasa pendidikannya atau mempromosikan visi dan misi yang diterapkan di lembaga pendidikan tersebut, sehingga harapannya dapat menarik minat siswa untuk bersekolah di sana. Dalam pelaksanaan pemasaran pendidikan terdapat beberapa unsur yang dapat mendukung jalannya marketing pendidikan tersebut. Berikut diantaranya. Yang pertama adalah di dalam unsur produk yang pertama adalah produk jasa pendidikan. Di dalam unsur produk ini, sekolah menawarkan reputasi maupun ciri khas dari sekolah tersebut, baik dalam visi, misi, maupun hal karakter dari siswa tersebut. Misal, contohnya jargon UMY, itu kan paling familiar, unggul dan islami, ataupun muda mendunia. Nah, itu akan menjadi produk dari jasa pendidikan, ya semacam itulah. Kemudian yang kedua adalah harga. Hal ini dikarenakan banyak dari wali murid yang memilih menyekolahkan anaknya berdasarkan harga. Jadi sekolah mana yang murah dan berkualitas itulah yang menjadi pilihan sebagian wali murid. Misal, sekolah itu menawarkan jasa hanya bayar SPP ataupun gratis uang gedung, atau misal biaya seragam digratiskan, seperti itu. Itu akan menjadi ciri khas tersendiri
dalam menarik minat siswa untuk bersekolah di situ. Kemudian tempat pilihan lokasi ini juga sangat berpengaruh pada pemasaran pendidikan, karena biasanya sebagian dari siswa juga memilih lokasi sekolah yang tidak jauh dari rumahnya. Hal itu dapat memudahkan siswa sewaktu berangkat dan juga pulang sekolah, ataupun lokasi yang mudah dijangkau. Misal mudah dijangkau dengan kendaraan umum, itu kan bisa memudahkan untuk pergi ke sekolah, seperti itu. Kemudian promosi atau promotion. Kegiatan promosi ini biasanya dilakukan sekolah guna meyakinkan para wali murid ataupun murid itu sendiri yang untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah tersebut. Biasanya promosi ini dilakukan melalui surat kabar ataupun radio, atau biasanya bahkan tak jarang kita temui pada kendaraan umum. Kalau di saya ada angkot gitu, belakangnya tulisan SD Muhammadiyah berapa gitu, ataupun membuat brosur serta mengiklankan lewat televisi. Kemudian SDM ini yaitu orang-orang yang terlibat dalam membentuk karakter sekolah maupun menjadi ujung tombak dari mengubah ataupun membentuk sekolah menjadi lebih baik. Misal guru menyampaikan pelajaran dengan tidak monoton. Hal ini adalah guru yang memiliki kreativitas dalam mengajar, seperti itu. Kemudian yang keenam, bukti fisik. Bukti fisik ini berkaitan dengan tata letak gedung, atau ada beberapa gedung yang dimiliki sekolah tersebut ataupun kualitas siswa di sekolah tersebut, apakah pernah juara lomba. Maka semakin banyak murid yang menjuara perlombaan tidak menutup kemungkinan banyak siswa yang akan bersekolah di sana. Kemudian proses ini dilakukan guna mendukung pelaksanaan pembelajaran dengan baik sehingga bisa menciptakan lulusan terbaik juga. Oleh karenanya dari ketujuh unsur di atas itu yang paling penting, karena selain bisa meyakinkan wali murid untuk melanjutkan pendidikan anaknya, tapi juga meningkatkan kepuasan pelanggan, seperti itu. Ketujuh unsur di atas merupakan pendukung jalannya proses pemasaran pendidikan. Namun yang tidak kalah penting adalah proses penyampaian informasi sekolah yang dilakukan oleh guru, baik itu kepala sekolah maupun siswa di sekolah tersebut, dengan melakukan presentasi atau promosi ke berbagai sekolah yang ada di sekitar sekolah tersebut. Namun terkadang ada beberapa sekolah meyakini bahwa proses marketing pendidikan yang paling efektif adalah melalui bercerita dengan wali murid bercerita. Maksudnya wali murid ini cerita kepada orang tua lainnya gitu. Hal ini dikarenakan menceritakan yang sudah merasakannya, dan si penerima bisa mengambil gambaran dari sekolah tersebut. Oleh karena itu, pihak sekolah berlomba-lomba untuk memaksimalkan strategi pemasaran ini dengan memberikan pelayanan terbaik kepada siswanya. Selain kualitas pengajarnya yang baik, tapi juga ada kegiatan-kegiatan di luar sekolah yang bisa menarik minat para pelanggan. Di antaranya banyak kegiatan di luar kelas seperti
siswa seringkali diajak outbound ataupun yang menjadi ciri khas yang bisa membedakan dengan sekolah lain. Di antaranya misal agama di sekolah tersebut itu lebih unggul, lebih diunggulkan walaupun itu sekolah negeri. Namun pelaksanaan pemasaran tidaklah semudah yang dibayangkan. Pasti ada faktor-faktor penghambat jalannya pemasaran pendidikan, antara lain keterbatasan waktu. Hal ini menyangkut pihak sekolah yang mau diberikan sosialisasi. Tak jarang pihak sekolah tersebut menolak untuk diberikan sosialisasi pada hari ini. Mungkin karena tidak ada waktu untuk menerima kunjungan dari sekolah lain seperti itu. Ataupun guru yang mau mempresentasikan ke berbagai sekolah terkendala karena masih banyak tanggung jawab mengajar yang belum terselesaikan, ataupun masih banyak tugas dari kepala sekolah yang belum rampung. Hal itu dikarenakan belum adanya tim khusus yang ditunjuk melakukan promosi ke berbagai sekolah untuk mempromosikan marketing pendidikan di sekolah tersebut, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Sudah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai implementasi marketing pendidikan itu sendiri. Nah, demi suksesnya sebuah lembaga pendidikan pada jangka panjang, seharusnya lembaga tersebut mengadakan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu perlunya elemen pemasaran yang sesuai dengan kaidah yang ada, dan lembaga tersebut mampu memperoleh arah pemasaran secara efektif, sehingga memberikan kepuasan terhadap apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, fokus dari implementasi marketing pendidikan ini sendiri ialah bagaimana menjadikan pelayanan yang lebih dekat serta selaras dengan apa yang diinginkan siswa atau konsumen, yang tentunya perlu adanya dukungan dari tenaga yang lebih profesional pada bidangnya tersebut. Juga diperlukannya sarana dan prasarana yang memenuhi, dan senantiasa menaikkan kualitas lulusan. Nah, adapun bentuk implementasinya, yaitu yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Perencanaan ini sangat penting, sebab memiliki tujuan diantaranya untuk menetapkan mau kemana organisasi ini nantinya, serta mengkoordinasikan aktivitas demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Nah, pada perencanaan ini ada beberapa tahap yang harus dikerjakan. Di antaranya yaitu identifikasi pasar atau pesaing. Nah, pada tahap ini perlu untuk mengadakan suatu riset pasar terhadap barang-barang apa saja yang lebih dibutuhkan oleh konsumen. Sebab berhasilnya suatu usaha atau bisnis juga ditentukan oleh kemampuan dalam memahami pesaing. Nah, selanjutnya tahap kedua yaitu ada segmentasi pasar dan pemosisian, yaitu dengan membagi kelompok pembeli berdasarkan kebutuhan yang kemungkinan memerlukan produk yang berlainan. Maksudnya pemosisian itu sedangkan pemosisian yaitu sifat khas yang atau pembedaan produk yang tampak nyata dan membuatnya itu lebih mudah bagi pembeli untuk membedakan barang layanan antar institusi yang satu dan institusi lainnya. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu tahap diferensiasi produk. Nah, tahap diferensiasi produk ini yaitu melakukan pembedaan. Pembedaannya dengan mudah melalui tampilan secara fisik yang dapat dibedakan dengan penyaksian oleh panca indera. Dengan menggunakan strategi ini, maka dapat menempatkan suatu organisasi dengan ciri khas tersendiri untuk memuaskan hati pelanggan. Nah,
Selanjutnya ada bentuk implementasi, yaitu pengorganisasian. Ini yang kedua. Nah, yaitu tugas manajer untuk merancang susunan organisasi serta menyusun pembagian kerja. Salah satunya melakukan pertimbangan terhadap tugas yang akan dilakukan, siapa yang akan mengerjakan, bagaimana pengelompokannya, mengenai laporannya, serta di mana ketetapan itu akan dibuat. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk implementasi penggerakan, yaitu penerapan dari apa yang telah direncanakan pada peran fungsi perencanaan dengan menggunakan persiapan yang telah dilaksanakan dalam suatu organisasi. Penggerakan ini sehubungan dengan tugas manajer untuk melaksanakan tingkah laku serta melakukan pekerjaan baru yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Nah, selanjutnya ada bentuk implementasi pengendalian. Pengendalian ini merupakan kegiatan untuk memastikan segala hal berfungsi sebagaimana mestinya dan memonitor kinerja organisasi tersebut. Pengendalian ini harus dilakukan sedini mungkin, yaitu untuk menghindari kesalahan yang berlarut-larut. Maka, dalam hal ini diperlukannya sebuah pengawasan. Nah, dalam ajaran agama Islam sendiri sudah dijelaskan mengenai pengawasan. Yang pertama, kontrol yang berasal dari dalam diri pribadi yang mengarah kepada tauhid, yaitu kepercayaan terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya yaitu kita selalu yakin dan percaya bahwa dalam kehidupan ini selalu ada yang mengawasi, sehingga kita dapat terjauhkan dari sifat yang buruk. Nah, kedua yaitu pengawasan yang dilakukan dari luar, misalnya pengawasan oleh pemimpin. Nah, dalam mengerjakan suatu hal, maka di dalamnya harus disertai dengan pengendalian. Tujuannya ialah agar seseorang yang melaksanakan suatu pekerjaan itu merasa bahwa selalu ada yang mengawasi dan tidak menganggapnya sebagai pekerjaan yang enteng-enteng saja gitu. Nah, pengendalian ini sangat penting. Juga dengan adanya pengendalian ini, maka kegiatan yang ada dapat terkontrol dengan baik, jangka pendek maupun jangka panjang. Baiklah, saya di sini Hanif, mewakili dari teman-teman untuk menyampaikan slide selanjutnya, yaitu mengenai kesimpulan. Kesimpulannya, manajemen pemasaran pendidikan adalah suatu proses manajerial dan sosial di mana individu atau kelompok dapat memperoleh sesuatu yang mereka inginkan dan butuhkan, yaitu dengan menciptakan serta bertukar pikiran dan memanfaatkan jasa yang ada di sekolah, meliputi kualitas dan kuantitas sekolah atau lembaga pendidikan, dan sistem pengajaran yang sudah ditawarkan melalui kegiatan promosi dengan memakai jasa pendidikan, guru, siswa, dan orang tua. Terdapat beberapa unsur pendukung dalam pelaksanaan pemasaran pendidikan, yaitu produk jasa pendidikan, harga, tempat, promosi, SDM, dan lain-lain, di mana unsur tersebut memiliki peran sendiri-sendiri. Dalam pengimplementasian harus ada sebuah perencanaan yang matang, pengorganisasian yang baik, penggerakan dan pengendalian yang tentunya perlu juga adanya dukungan peran para tenaga. Yang tentunya perlu juga adanya dukungan peran para tenaga yang profesional di bidangnya, sumber daya dan fasilitas yang memadai, dan selalu meningkatkan kualitas lulusan. Terima kasih. Mohon maaf apabila dari kelompok kami banyak yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.